Karena orang tetap maksa, mana ijazah SMA-nya, mana ijazah SMA-nya. Di Singapura itu, ini memang yang harus dipahami. Banyak orang kan nggak paham, tapi sok tahu gitu loh. Sahabat Info, segitiga drama ijazah kembali heboh. Kali ini, bukan sinetron Indosiar, tapi episode baru yang dibintangi Gibran. Roy Suryo dan kawan-kawan jadi detektif dadakan obok-obok ijazah Gibran. Namun sang bintang alumnus MYS pun datang dan tampar keras dengan fakta geng Roy Suryo. Kan sistem pendidikannya aja udah beda ya. Kalau Indonesia kan SD, SMP, SMA itu 12 tahun. Kalau di Singapura kan primary school sama secondary school itu 10 tahun atau 11 tahun. Dari situ aja udah beda. Oke. Jadi Sip. beliau kan udah lulus SMP ya di Solo ya. Ya, Jadi SMP kalau Solo. misalnya orang mikir istilahnya itu udah 2/3-nya secondary school. Kalau pindah ke Singapura, iya kan? Kalau makanya rata-rata yang pindah ke Singapura tuh lulusan SMP karena tinggal ngikutin kayak setahun atau 2 tahun penyetaraan kan, persiapan kayak gitu. Jadi orang banyak yang kekeh kayak secondary school di Orchard dan UTS itu SMA-nya mana ya? Memang kalau di Singapura nggak ada ijazah SMA gitu. Orang kekeh gitu loh. Padahal udah jelas-jelas beda, tetap harus SD, SMP, SMA gitu. Iya. Memang alumni MDIS. Ya. Jadi saya masuk di tahun 2018 dan selesai di tahun 2021. Dari segi tahun memang beda ya. Cuma memang waktu itu pas saya masuk di tahun 2018, di pintu masuknya itu memang ada beliau. Oke, foto ya, foto Pasang Mas foto. Gibran. Jadi nggak cuma beliau sih, ada beberapa foto alumni yang terkenal lah. Alumni terkenal saya, ya itu? Saya lupa ada berapa banyak, tapi ada kayak putrinya Presiden Mugabe juga kuliah di situ, dipasang fotonya, dan beberapa lah kayak gitu. Apalagi MDIS itu kampus dari tahun 1950-an. Wah. Kampus yang pertama swasta di Singapura, yang pada saat itu belum ada saingannya gitu. Iya, iya. Even saya pribadi kan emang jurusan komunikasi. Jurusan komunikasi di MDIS aja itu kemitraannya dengan 3 kampus. Soal kemitraan itu kan biasa untuk datang dan pergi karena pasti mereka ada kerjasama untuk lisensi dan lain-lain. Terus juga ada minimum kuota supaya kelas itu bisa dibuka, kemitraan bisa dilanjutkan gitu kan. Jadi untuk satu jurusan aja itu, kalau misalnya dari pengalaman saya pribadi, saya jurusan komunikasi itu ada 3 kampus yang bekerja sama. Nggak bisa sembarangan. Kalau di Indonesia kan ada akreditas A, B, C dan lain-lain gitu kan, untuk universitas swasta bebas gitu. Maksudnya nggak terlalu ketat. Kalau di Singapura untuk menyetarakan kualitas, makanya diwajibkan universitas swasta itu harus bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri. Makanya kalau dibilang kok kuliahnya di Singapura ijazahnya Inggris, ya memang harus seperti itu. Karena kalau kampus swasta itu cuma boleh mengeluarkan ijazah setingkat diploma. Kalau mau lanjut S1 itu harus kerjasama dengan universitas lain di luar negeri, memang wajib. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu kan jelas SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Nah, kalau di Singapura, karena Singapura itu jajahan Inggris, sistem pendidikannya itu beda. Dia nggak ada SD, SMP, SMA, dia adanya primary school. Primary school itu setingkat SD 6 tahun, tapi secondary schoolnya beda. Kalau di Indonesia itu SD, SMA 6 tahun, di Singapura secondary school itu cukup 4 atau 5 tahun. Bedanya dari mana? Itu biasanya pas kita masih primary school, itu ada tes yang namanya PSLE test. Itu untuk menentukan nanti kita masuk jalur yang mana nih. Jalur secondary school yang express 4 tahun atau jalur secondary school yang biasa yang 5 tahun. Nah, kalau di Indonesia kan lulus SMA udah bisa langsung kuliah, masuk universitas. Kalau di Singapura enggak, dari secondary school ada yang namanya junior college. Mungkin nanti bisa di-share ya Kak, tes lagi. Apakah akan masuk di junior college ataukah masuk di politeknik? Junior college itu masa belajarnya cuma 2 tahun, politeknik itu masa belajarnya 3 tahun. Lagi nanti ada junior college dan ada politeknik. Kalau secondary school yang normal 5 tahun, biasanya 4 tahun pertama itu kita disebutnya N-level, 1 tahun berikutnya itu disebut O-level. Dari O-level biasanya masuknya ke politeknik, baru universitas swasta. Swasta di Singapura itu cuma boleh mengeluarkan ijazah setara diploma. Itu kalau yang kampus swasta. Kalau mau dia mengeluarkan ijazah setara S1 kan wajib bekerja sama dengan kampus lain di luar negeri. Ini saya kebetulan ada ijazah diploma maupun ada ijazah S1 saya. Saya diploma dan S1-nya sama-sama belajar di MDIS, tapi format ijazahnya beda. Nih saya tunjukin ya. Oke. Sorry. Jadi kalau yang diplomanya itu memang logonya MDIS aja, karena memang Satu saja ya? satu aja itu yang untuk diploma. Berarti Yang sinkron ya? Sama satu ijazah Mas pun Gibran? memang juga cuma satu, karena
jurusan saya bekerja samanya dengan University of Sunderland, ya ijazah saya cuma logo Universitas Sunderland aja. Jadi kenapa harus ngotot mana logo MDS-nya? Ya karena memang yang mengeluarkan itu universitas rekanannya. MDS cuma boleh mengeluarkan ijazah setingkat diploma kayak gitu. Oke. Jadi apa yang perlu diperdebatkan karena memang peraturannya seperti itu kayak